Berbagai macam minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun, dan minyak wijen telah banyak diperjualbelikan. Masyarakat dunia pun sudah mengetahui berbagai manfaat dari minyak nabati, seperti minyak wijen yang baik untuk kesehatan jantung, penambah rasa makanan, antibakteri untuk kulit, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas mengeluarkan beberapa varietas biji wijen unggul, diantaranya yaitu Sumber Rejo 1, Sumber Rejo 2, Sumber Rejo 3, Sumber Rejo 4, Wijen Nasional 1, Wijen Nasional 2, dan Wijen Nasional 3. Biji wijen ini berasal dari tanaman yang mempunyai nama latin Sesamum indicum. Pemanfaatan biji wijen oleh masyarakat Indonesia biasanya dijadikan sebagai pelengkap makanan atau snack. Namun beberapa di antaranya juga ada yang sudah memproduksi minyak wijen meskipun masih dalam skala kecil. Jika biji wijen bisa ditaburkan ke dalam makanan, minyak wijen juga bisa dikonsumsi dengan menambahkannya ke dalam tumisan atau langsung diminum. Proses pembuatan minyak wijen bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengepres wijen mentah, dan dari presan tersebut akan keluar minyak. Minyak ini dinamakan unroasted sesame oil. Lalu cara yang kedua yaitu dengan menyangrainya terlebih dahulu dengan suhu tertentu, kemudian dipres untuk menghasilkan minyak wijen. Minyak ini dinamakan roasted sesame oil. Cara yang kedua ini mempunyai keuntungan yaitu minyak yang dihasilkan lebih banyak, rasa yang lebih kaya, dan senyawa sesamol dalam roasted sesame oil ini lebih banyak dibandingkan dengan sesamol pada unroasted sesame oil. Lantas, mengapa senyawa sesamol bisa meningkat? Jadi, selain sesamol, biji wijen juga mengandung senyawa lignan yang lain, yaitu sesamin dan sesamolin. Yang berperan penting dalam meningkatnya sesamol ini adalah senyawa sesamolin, yang mana ketika senyawa sesamolin dipanaskan akan memecah menjadi oksonium ion dan sesamol, sehingga kadar sesamolin dalam wijen yang sudah dipanggang berkurang dan kadar sesamol meningkat. Lalu, varietas apa, pada suhu, dan berapa lama sesamol akan meningkat secara signifikan dengan wijen yang masih layak untuk dimakan? Pada tahun 2017, Pangawikan meneliti hal tersebut dengan memanggang biji wijen sumber rejo 1, 2, 3, dan 4 pada suhu 180 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 220 derajat Celcius dengan waktu selama 10, 15, dan 20 menit. Dari penelitian tersebut didapat data bahwa varietas biji wijen sumber rejo 1 yang dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit mengalami peningkatan sesamol secara signifikan dengan kualitas biji wijen yang masih sangat layak untuk dikonsumsi. Kandungan sesamol yang tadinya hanya 0,31 mg dalam 100 gram unroasted sesame oil meningkat menjadi 144,65 mg dalam 100 gram minyak wijen yang biji wijennya dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit.
Selain manfaat wijen yang telah disebutkan di awal, ternyata kandungan sesamol di dalamnya juga berkhasiat untuk menghambat pertumbuhan Michigan Cancer Foundation 7 atau MCF yang dikenal sebagai sel kanker payudara. Hal ini dikemukakan oleh Jacqueline pada tahun 2003. Dalam penelitiannya, ia mereaksikan berbagai dosis sesamol dengan MCF7. Dosis yang digunakan yaitu 50 mikromolar, 100 mikromolar, 250 mikromolar, 500 mikromolar, dan 1 milimolar. Dari penelitian tersebut, Jacqueline menyatakan bahwa sel kanker yang tidak direaksikan dengan sesamol terus mengalami pertumbuhan. Sedangkan sel kanker yang direaksikan dengan 100 mikromolar sesamol mengalami pertumbuhan tetapi sangat kecil. Bahkan jika dosis sesamol ditinggikan menjadi 250 mikromolar, sel kanker payudara cenderung tidak mengalami pertumbuhan. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa varietas biji wijen sumber radio 1 memiliki peningkatan sesamol yang signifikan jika dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Peningkatan aktivitas antioksidan atau sesamol ini meningkat hingga 4 kali lebih tinggi daripada minyak wijen yang berasal dari biji wijen tanpa pemanasan. Peningkatan ini disebabkan oleh sesamolin yang ketika dipanaskan memecah menjadi oksonium ion dan sesamol. Varietas biji wijen asli Indonesia bisa dijadikan sumber antioksidan alami yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di sektor pangan.